pernah punya teman satu orang, tapi memiliki dua kepribadian, dua sikap, ya, dua pola pikir yang saling bertentangan. Kalau punya teman seperti ini, sulit rasanya untuk memegang janjinya. Dia akan sangat mudah mengingkari janjinya, dan akan sangat mudah lagi dia membuat janji-janji yang baru. Ini bukan soal pilpres, ini bukan soal sakit hati, ini juga bukan soal dukung-mendukung, tapi ini hanya sebatas ingin memahami seseorang yang menjadi public figure, ya, dan banyak juga yang simpati kepada dia, tapi banyak juga yang menganggap dia ini tukang ngibul. Mari juga kita lihat dulu bagaimana dia berbicara dan bagaimana juga dia menyampaikan visi misinya dan menyangkal visi misinya juga. Ini dia orangnya. Pemegang otoritas di Republik ini itu persoalan misi, bukan persoalan cita-cita. Jika Anda bercita-cita jadi presiden, maka Anda akan keluarkan uang habis-habisan untuk bisa meraih perhatian publik dan kemudian bisa mendapatkan posisi presiden. Masuk akal. Itu jika Anda bercita-cita jadi presiden. Tapi jika Anda punya misi, maka Anda akan tulis gagasan. Anda akan tulis gagasan, Anda akan buat langkah-langkah untuk apa? Untuk Republik ini. Tidak memegang otoritas pun kita kerja untuk Republik ini. Karena itu kita menyaksikan, misi ini adalah misi untuk membuat Indonesia lebih baik. Dan akan jauh lebih efektif jika otoritas itu ada di tangan yang menurut saya kita punya misi yang baik. Mari kita tawarkan kepada rakyat Indonesia. Bukan sekedar visi, bukan sekedar misi. Karena visi dan misi bisa dikarang. Visi dan misi bisa dibuatkan orang, tapi yang kita tawarkan adalah rekam jejak karya yang senyatanya sudah dilakukan. Kalau rekam jejak boleh diuji, rekam jejak bisa dibahas. Kalau visi yang menyusun tak perlu menyiapkan bukti. Dia bilang tadi, ya, bahwa pemegang otoritas di Republik ini adalah dia yang punya visi dan misi. Tetapi di kemudian hari dia berkata bahwa visi misi itu bisa menjadi sebuah karangan. Visi misi itu hanyalah sebuah karangan yang dibuat. Artinya visi misi itu tidak ada arti bagi ketika dia pakai baju biru, ketika dia pakai baju coklat, ya. Visi misi itulah pemegang prioritas, ya. Di visi misi itulah yang memegang otoritas, ya. Nah, kemudian mari kita sampaikan, dia bilang tadi masalah visi misi menjadi karangan, dan dia menawarkan rekam jejak. Dia menawarkan rekam jejak, itu artinya dia mau menawarkan hidup di masa lalu, sama-sama sama-sama kualitas yang pertama dengan kualitas yang kedua, ya sama-sama ngibul juga jadinya, ya. Kalau orang tidak punya visi misi, kita mau berharap apa kepada orang itu, ya. Juga kalau orang tersebut, ya, punya rekam jejak yang jelek, kita juga mau berharap apa terhadap orang itu. Nah, dalam video tadi, ya, dia menawarkan visi misi, tetapi dalam video yang berikutnya dia mengatakan visi misi itu adalah hanya sebuah karangan dan tidak punya arti. Maka yang perlu ditawarkan adalah rekam jejaknya seperti apa, orang itu seperti apa, bisakah kita percayakan atau bagaimana? Lihatlah rekam jejaknya. Nah, dari kedua video itu sebenarnya sama-sama baik. Pernyataan yang disampaikan itu adalah sama-sama baik. Tetapi nyatanya yang menjadi persoalan adalah dalam video itu dia yang menyampaikan, dia yang menyangkal. Terus kita mau pegang kata-kata yang mana dari orang yang sama, dari orang yang satu ini? Tetapi kalau memang yang kedua itu digabungkan, yang satu dia iakan, yang kedua juga dia iakan, dia satukan, maka disitulah letaknya keunggulan, ya, keunggulan yang sesungguhnya, ya. Ketika orang yang punya rekam jejak yang sangat baik dan dia juga punya visi dan misi, maka kita bisa meletakkan sebuah harapan kepada dia untuk menjadi pemimpin bangsa, ya.
Nah, di sini tidak. Yang pertama dia menawarkan visi dan misi. Tetapi kemudian dia menyangkal bahwa visi dan misi itu adalah sebuah karangan. Yang perlu adalah rekam jejak. Padahal rekam jejak tanpa visi misi berarti kita diajak hidup ke masa lalu. Karena masa depan itu harus ada visi dan misinya. Ya. Jadi di satu sisi dia mengajak ke masa lalu, di sisi yang lain dia menyatakan masa depan itu tidak ada. Kan seperti itu. Kalau tidak punya visi misi berarti masa depan tidak ada. Ya. Kalau tidak punya rekam jejak, berarti visi misi itu sebuah karangan semata. Ya. Nah, karena dia menyampaikan soal visi misi, dia yang menyangkal juga bahwa perlu rekam jejak, maka bisa dipastikan bahwa dia ini ya menyampaikan sesuatu itu sesuai kebutuhan daripada si pendengarnya. Bagaimana supaya dia bisa tampil, bagaimana supaya dia bisa mendapat posisi.